Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai pengumpulan data dan penyajian data statistika. Kami beranggotakan Christina Balu dan Fedra Firna Allegra. Pengumpulan dan penyajian data merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pembuatan laporan atau penelitian. Laporan jenis apapun selalu menggunakan data dalam menyajikan fakta atau informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Penyajian data yang sederhana namun tepat sangat membantu pembaca memahami apa saja yang ditulis dalam laporan. Dengan demikian, pemahaman akan pengumpulan dan penyajian data sangat diperlukan, terutama bagi mahasiswa statistika. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah yang pertama kuesioner, observasi, dan wawancara. Dalam sistem informasi ini terdiri dari orang, peralatan, prosedur, dan ditunjukkan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan membagi-bagi apa saja yang dibutuhkan tepat waktu dan informasi akurat yang akan digunakan. Statistik juga identik dengan angka, data, dan grafik. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat lebih mengetahui tentang pengertian pengumpulan data, metode pengumpulan data, pengertian pengolahan data, metode pengolahan data, proses pengumpulan data dalam pemecahan masalah, penyajian data, dan teknik penyajian data. Pertama, pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data merupakan cara-cara atau teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian adalah kuesioner, observasi, dan wawancara. Adapun sumber data terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer, data yang diperoleh peneliti secara langsung, seperti responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari data yang sudah ada melalui catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan dari pemerintah, dan data yang diperoleh dari majalah dan sebagainya. Pengertian penyajian data. Penyajian data dilakukan ke dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan sehingga memberikan informasi yang bermakna. Untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif dan informatif, maka data harus disajikan sesuai kebutuhan. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara rinci sehingga dimudahkan untuk dilakukan analisis terhadap data tersebut. Di samping ini adalah contoh tabel IP seorang mahasiswa pendidikan matematika. Terdiri dari nomor, semester, dan IP. Nomor 1 itu semester 1, IP-nya 3,12. Nomor 2 semester 2, IP-nya 3,00. Nomor 3 semester 3, IP-nya 3,39. Nomor 4 semester 4, IP-nya 3,37. Nomor 5 semester 5, IP-nya 2,9. Nomor 6 semester 6, IP-nya 3,3. Dan nomor 7 semester 7, IP-nya 3,4. Berikut penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram merupakan gambar yang menyajikan data secara visual yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. Diagram dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama diagram batang, yaitu bentuk penyajian data statistik dalam bentuk batang yang dicatat pada interval tertentu dalam bidang Kartesius.
Contohnya, selama 1 tahun toko Anggo mencatat keuntungan setiap bulan sebagai berikut. Ini adalah contoh tabel tentang keuntungan toko Anggo per bulan dalam jutaan rupiah. Bulan ke-2,5 keuntungannya 1, bulan ke-1,8 keuntungannya 2, bulan ke-2,6 keuntungannya 3, bulan ke-4,2 keuntungannya 4, bulan ke-3,5 keuntungannya 5, bulan ke-3,3 keuntungannya 6, bulan ke-4,0 keuntungannya 7, bulan ke-5,0 keuntungannya 8, bulan ke-2,0 keuntungannya 9, bulan ke-4,2 keuntungannya 10, bulan ke-6,2 keuntungannya 11, dan bulan ke-6,2 keuntungannya 12. Di sini ada suruhan. Pertama, membuat batang vertikal dari data. Kedua, berapakah keuntungan terbesar yang diperoleh dari toko Anggo selama 1 tahun? Ketiga, kapan toko Anggo mempunyai keuntungan yang sama selama 2 bulan berturut-turut? Ini adalah diagram batang vertikal dari data. Dari diagram tersebut tampak bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh toko Anggo selama 1 tahun adalah sebesar Rp6.200.000. Ketiga, toko Anggo memperoleh keuntungan yang sama selama 2 bulan berturut-turut pada bulan ke-11 dan ke-12. Bulan ke-11 diagramnya adalah ini, dan bulan ke-12 adalah yang ini. Berikut diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data statistika dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Contohnya, tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten menurut tingkat sekolah pada tahun 2007. Tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Banyaknya siswa: SD 175 siswa, SMP 600 siswa, dan SMA 225 siswa. Di sini ada suruhan, buatlah diagram lingkaran untuk data di atas. Kedua, berapa persen siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMP? Berapa persen siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMA? Pembahasannya, yang pertama, jumlah seluruh siswa adalah 1.000 orang. Seluruh siswa diklasifikasikan menjadi 5 kategori: SD 175 orang, SMP 600 orang, dan SMA 225 orang. Siswa SD, penyelesaiannya 175 dibagi 1.000 tutup kurung dikali 100% sama dengan 17,5%. Besar sudut sektor lingkaran berarti 17,5% dikali 360 sama dengan 63. Siswa SMP adalah 600 orang dibagi 1.000 dikali 100% sama dengan 60%. Besar sudut sektor lingkaran 60% dikali 360 sama dengan 216. Siswa SMA 225 orang dibagi 1.000 dikali 100% sama dengan 22,5%. Besar sudut sektor lingkaran 22,5% dikali 360 sama dengan 81. Persentase siswa yang menyelesaikan sekolah pada tingkat SMP adalah 60%. 3. Persentase siswa yang menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMA adalah 22,5%.
Mengapa di sini dibagi dengan 1000? Karena 1000 adalah jumlah seluruh siswa dan 175 adalah jumlah siswa SD, sedangkan 600 jumlah siswa SMP dan 225 adalah jumlah siswa SMA. Kita lanjut di slide ke ini. Jadi di sini ada soal penyajian data dengan bentuk tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah contoh soal dengan N lebih dari 30 dengan banyaknya anak dari 50 orang pegawai di PT PGH. Buatlah tabel distribusi frekuensi tunggal dari tersebut. Nih, ini ada tabelnya. Jadi kalau buatlah tabel, jadi nanti model tabelnya tuh seperti ini ya. Lanjut. Terus di sini ada soal berdasarkan data tersebut terdapat 4 keluarga yang tidak mempunyai anak, 13 keluarga mempunyai 1 anak, dan seterusnya. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam daftar distribusi frekuensi seperti tabel di samping. Jadi anak yang 4 keluarga itu tidak punya anak nih. Jadi nanti gini, ini kan tidak punya anak nih, ini 0 artinya tidak punya anak. Nah, berapa sih keluarga yang tidak punya anak? 4. Ini dalam bentuk Romawinya dan ini dalam bentuk frekuensinya. Ini bentuk turusnya. Nah, 13 keluarga mempunyai 1 anak nih. Ada 13. Ini banyaknya frekuensinya ada 13. Turusnya nih ya. 5, ini 3. Nah, anak kedua, berapa orang sih yang punya anak 2? Itu ada 23 keluarga. Jadi frekuensinya itu 23, ini bentuk turusnya. Dan seterusnya ini 3, dia punya anaknya 6. Anaknya 4, 2. Anaknya 5, 2. Jadi totalnya 50. Dan ini adalah bentuk dari turus banyaknya frekuensi. Gitu guys. Terus kita lanjut lagi untuk nih penyajian data dengan histogram. Jadi penyajian data dengan histogram itu, jadi di sini ada contohnya ya. Histogram adalah sajian tabel distribusi frekuensi menggunakan gambar bentuk persegi panjang yang saling terhimpit. Nih, jadi ini di sini tuh ada langkah-langkah membuat histogram. Nih, yang contohnya nih data nilai ulangan matematika dari 80 siswa SMP Tunas Hijau Sidoarjo disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi ini nilai-nilainya ya. Jadi ada 75. Jadi paling kecilnya itu 60 ya, 61 dan paling besarnya itu sekitar 95 ya. Oke. Di lembar berikutnya itu di sini ada, tapi ini nggak begitu jelas ya, jadi ya udah. Di sini ada kelasnya, jadi 8 ini 62 sampai 58. Berapa ini ya? Gak kelihatan lagi. Pokoknya ini frekuensinya 2. Batas bawahnya itu 52. Batas atasnya 58. Tepi bawahnya itu 51,5. Tepi atasnya itu nih ada 58,5. Dan seterusnya sampai jumlah frekuensinya itu ada 80. Terus di sini ada nih rumus untuk mencari batas bawah, batas tepi, tepi atas bawah kelas, tepi atas kelas pada tabel distribusi frekuensi. Nah, caranya itu nih, BB itu batas bawah. Nih, BB, batas atas itu BA. Jadi batas bawah itu nilai terendah dalam kelas interval, sedangkan batas atas itu nilai tertinggi dalam kelas interval. Nih, tepi bawah kelas itu TBK, batas bawahnya itu min 0,5. Sedangkan tepi atas kelas itu batas atasnya plus 0,5. Contoh nih, misalkan kita memiliki kelas dengan interval 52
sampai 58, batas bawahnya itu 52, batas BB-nya itu 52, BA-nya itu 58, TBK-nya itu 52 kurang 0,5 sama dengan 51,5. Nah, tepi atasnya itu 58 tambah 0,5. Jadi ini coba kelas intervalnya misalkan 60 sampai 68. BB-nya itu 60. BA-nya itu 68. TBK-nya itu jadi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59 ya benar 59,5 TAK-nya itu 68 ditambah 0,5 sama dengan 68,5 gitu guys. Jadi dia ada batas tepi atas, batas tepi bawahnya. Oke, lanjut. Di sini ada penyajian data dengan poligon. Ini contohnya ada data nilai ulangan matematika pada 80 siswa SMP Tunas Hijau Sidoarjo yang telah disajikan dalam tabel. Nih tabelnya itu kayak gini. Jadi dia kelasnya itu dari 52, 58, 5965, 6672, 7379, 8086, 8793, 94 sampai 100. Jadi total frekuensinya tetap ada di 80. Tepi bawah kelasnya itu 51, tepi atasnya 58,5, nilai tengahnya itu ada di 53. Jadi ini tetap nanti untuk mengetahui nilai tengahnya, jadi teman-teman bisa tepi bawah kelas sama tepi atas kelas ditambah dibagi 2. Tuh, ini contohnya ya. Sini juga ada penyajian data dengan OGIF. OGIF ini frekuensi. Jadi nih, ini juga sama kayak tadi contoh soalnya. Nih, ini aja nih. Jadi ini buatlah OGIF positif dan OGIF negatif dari tabel berikut. Berapa jumlah siswa yang mempunyai nilai biologi kurang dari 85, berapa jumlah siswa yang mempunyai berat badan lebih dari 40. Jadi cara mengerjakannya ada di slide berikutnya. Nah, tadi pertanyaannya yang pertama itu buatlah OGIF positif dan OGIF negatif nih. OGIF positif dan OGIF negatif tuh ini positif dan negatif gitu. Terus sini yang kedua itu berapa jumlah siswa yang punya nilai biologi. Jadi kurva. Jadi ini kurva namanya kurva OGIF positif. Jadi yang kurang dari 85 sebanyak 93 orang nih. Nih, jadi dia totalnya ada di sini karena dia menarik dari sini ke sini. Gitu. Nih. Nah, terus tampak siswa yang punya berat badan lebih dari 40 adalah 96 orang. Di sini juga dia naik ke atas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.